kalau umpamanya memang saya diberikan kesempatan untuk balik lagi ke yang kemarin, saya mungkin akan melakukan check up. Karena saya terlalu mengabaikan apa yang ada di alarm tubuh saya. Akhirnya itu yang mencoba, ya udah semuanya dilabrak. Saya mungkin sehat segala macam. Ternyata memang yang namanya check up itu penting. Karena persiapan ini tuh nggak akan pernah ada orang yang siap gitu. Assalamualaikum, halo. Nama saya Reko, saya dari Bandung. Basically saya adalah seorang arsitek, di mana memang keseharian saya tuh banyak berhubungan dengan klien, terus ngedesain, ke proyek, ngecek proyek, bikin desain, segala macam berhubungan dengan pembangunan arsitektur. Nah ini yang paling penting. Jadi memang aktivitas saya tuh bisa dibilang cukup mobile ya, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau seperti itu. Dan memang kalau dilihat dari kondisi sakitnya tuh nggak ada kerasa sakitnya gitu loh. Jadi memang ini adalah purely heart attack gitu. Jadi memang itu pun sama, jadi keseharian saya berolahraga juga cukup, dan ternyata ada satu masalah yaitu darah tinggi, hipertensi. Nah saya cukup mengabaikan itu sampai satu titik, ini cerita aja ya. Jadi seperti biasa memulai hari Senin, meeting, koordinasi, segala macam dan lain-lain. Nah, pas makan siang, ternyata di saat itu tuh memang kondisi badan saya sedang tinggi, darah tingginya. Dan ternyata langsung di situ kena serangan diseksi aorta ini. Dan memang pertama itu kita nggak tahu bahwa ini adalah diseksi aorta. Saya pikir, mah biasa gitu loh. Jadi sedang makan siang, tiba-tiba langsung kerasa di jantung, kita langsung ke IGD pada saat itu. Aku pikir ini adalah GERD gitu, suntik GERD, nggak mempan. Akhirnya di EKG berantakan tuh, dicek lah segala macam, ternyata ada diseksi aorta. Saya juga nggak paham tadinya apa itu diseksi aorta itu. Ternyata memang ada bocoran di aorta saya gitu. Dan akhirnya qadarullahnya pada saat itu dokter-dokter di hematologi mampu mau untuk operasi saya gitu. Jadi semuanya memang nggak ada rencana, nggak ada plan, nggak ada saya sakit nih, nggak ada. Tiba-tiba purely hari itu saya normal, besoknya udah masuk ke ruang operasi gitu. Nggak pernah. Saya itu masuk ke rumah sakit kelas 2 SD itu pun operasi amandel. Nggak pernah sakit segala macam yang memang cukup berat. Ternyata begitu kena langsung diseksi aorta, masuk ke rumah sakit, dan ya udah sekarang ini mulai recovery segala macam. Jadi memang ternyata penyakit ini tuh nggak ada warning, kamu sakit tuh, nggak ada gitu. Jadi lebih ke awareness kita memang harus lebih kuat gitu. Mungkin karena daya badan saya mungkin masih kuat, tapi badan saya udah nggak kuat, pikiran saya masih kuat karena memang terbiasa berpikir, mungkin ya, terbiasa untuk melakukan sesuatu. Jadi warning dari badan tuh diabaikan gitu, dan itu sangat bahaya sekali sebetulnya. Andai kata memang pada saat itu kita mendengarkan kata badan istirahat dulu, nah itu mungkin bisa lebih aman, mungkin ya, saya nggak tahu ya, karena memang semuanya itu nggak ada warning, nggak ada hey permisi gitu, nggak ada gitu. Basically memang pada saat itu kita di studio ya, saya kan kebetulan juga di studio. Saya bilang ke tim kita tuh, pada saat kejadian tuh, tolong hubungin istri saya ketika memang 45 menit nggak ada apa-apa perubahan. Saya pikir kan cuma masuk angin biasa ya. Akhirnya ternyata berkelanjutan, langsung sama istri saya dibawa ke IGD. Dan ternyata pada saat bersamaan pun ini harus operasi gitu. Dan ternyata operasinya bukan operasian gitu. Bahkan orang-orang nyangka mungkin, kenapa kok masuk rumah sakit tipes ya? Enggak, ternyata diseksi aorta gitu. Nah akhirnya yaudah dibawa sama istri dari Bandung sebenarnya, dirujuk langsung ke sini pakai ambulan gitu. Dan itu first time saya gimana merasakan di dalam ambulan. Kebetulan istri saya juga ikut menemani di perjalanan dari mulai masuk rumah sakit sampai ke rumah sakit hematologi ini, ikut menemani. Kita memang nggak ngasih tahu siapa-siapa juga gitu.
hanya saya dan istri saya aja mungkin yang tahu. Pada saat itu memang kondisi itu udah nggak stabil ya, tapi satu hal itu ya udah kita pasrah aja apa yang terjadi, lakukan gitu. Makanya ketika ini harus operasi, ya udah deh. Maksudnya udah nggak ada pilihan lain kan? Apa ada pilihan lain nggak dong? Nggak ada. Ya udah, kita lakukan semuanya. Gitu. Untuk recovery, alhamdulillah, mungkin kan saya cerita tadi kan bahwa kebiasaan saya pun emang olahraga pun tidak pernah ketinggalan. Jadi mungkin ada sisa-sisa, mungkin saya bilang sisa-sisa dari sisa-sisa dari bekas olahraganya tuh membuat badan saya mungkin merecovery lebih cepat gitu. Nah, memang kadang-kadang ada beberapa hal juga yang menjadi paradoks mungkin saya bilangnya ya, agak loh kenapa ya kok saya tiba-tiba begini ya. Ada juga mungkin yang menimbulkan dari efek psikologis juga mungkin kayak begitu, karena memang ini purely nggak ada pemberitahuan, nggak ada aba-aba, langsung tiba-tiba nih diseksi aorta gitu. Jadi memang gini, diseksi aorta itu kan setahu saya ya, dia ada penggantian katup. Nah itu yang mungkin yang membuat saya beda. Kenapa beda? Karena memang keseharian itu kan yang namanya detak jantung tidak terlalu terdengar. Kalau sekarang tuh mau diem, mau segala macam selalu kedengeran itu dulu gitu loh. Jadi mungkin kayak semacam nih lu masih kasih hidup nih kayak gitu lah. Seperti itulah. Jadi memang kalau udah bilang dari semuanya semuanya runutan perjalanan tuh saya pikir sih semuanya yang pertama mungkin emang alhamdulillahnya dimudahkan ya. Dan kemudian juga ketika masuk dari mulai ambulan, turun, sini segala macam, SOP standarnya itu sudah sangat bagus gitu. Sampai ke titik yang memang saya nyampe sini, langsung persiapan operasi, langsung di ICU, langsung pindah ke kamar. Jadi semuanya itu terasa cepat gitu loh. Kalau umpamanya dibilang dari SOP segala macam sih udah luar biasa sih di sini. Dokternya, susternya, perawatnya, semuanya juga udah bisa dibilang cukup bagus lah gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa dibilang kurang atau mungkin nggak sesuai dengan SOP lah gitu, seperti itu. Jadi intinya semuanya juga bagus, penyampaiannya juga jelas. Kenapa saya ini dijelaskan semuanya. Dokternya di Heartology itu bisa dilihat bahwa ya beda aja dengan dokter yang lain gitu loh. Ada yang stylish banget segala macem. Ya kita seru aja gitu, nggak kayak ngeliat kayak dokter wah serem nih gitu. Jadi intinya adalah dokternya oke, terus friendly, stylish juga, satu lagi memang komunikatif sih seperti itu. Jadi jelas apa yang dirunutkan, ini harus gimana, kita juga langsung paham seperti itu. Jadi memang kejadian ini sangat cepat gitu. Kita bahkan untuk berpikir untuk yuk makan dulu itu pun nggak ada gitu. Jadi memang saya pun sering gitu lewat Senopati, tapi jarang mendengar Heartology gitu kan. Tapi ternyata ada rumah sakit juga di sini. Nah mungkin kalau umpamanya kita untuk menjadi satu semacam option lain tuh kayaknya udah nggak mungkin gitu, nggak ada. Dan lagi pula juga ternyata memang ya udah apa yang sesuai dengan dijalankan kita ikut aja gitu, seperti itu. Saya rasa semuanya oke sih, dari mulai tim perawat yang memang saya seakan-akan kayak dibawa ke dalam suatu sitkom. Maksudnya jadi ketika di ruang ICU itu ada semua macam-macam karakter perawat. Ada yang memang orangnya cekatan, ada yang gini segala macam. Bisa katakan kayak nonton film sitkom yang memang temanya tema hospital gitu. Semuanya punya karakter, punya style, punya punya style beda-beda aja gitu. Jadi kayak saya kan lihat hari ini dengan si ini pasti orangnya begini-begini. Besok dengan sini seperti begini. Jadi saya hanya melihat seperti ngelihat dalam sitkom aja gitu. Jadi memang gini, kalau umpamanya memang saya diberikan kesempatan untuk balik lagi ke yang kemarin, saya mungkin akan melakukan check up. Karena saya terlalu mengabaikan apa yang ada di alarm tubuh saya. Akhirnya itu yang mencoba, ya udah semuanya dilabrak. Saya mungkin sehat segala macam. Ternyata memang yang namanya check up itu penting. Karena persiapan ini tuh nggak akan pernah ada orang yang siap gitu. Baik dari sisi fisikis, sisi kesehatan, sisi yang sehat, sisi budget juga sama gitu, seperti itu. Jadi maksudnya
Kalau umpamanya kita dari awal udah tahu, ya mungkin kita bisa mempersiapkan semuanya. Tapi kalau kejadian seperti saya, nggak ada yang bisa tahu gitu. Tiba-tiba hari ini masih ketawa dengan istri, dan satu lagi, hari itu tuh anak saya lagi ulang tahun. Jadi tiba-tiba anak saya ulang tahun, saya drop, saya harus ke Jakarta, ya udah. Semuanya jadi kayak kelewat aja gitu, seperti itu. Jadi memang kita nggak ada yang tahu bahwa akan terjadi seperti ini gitu. Mungkin besok atau lusa atau kita nggak, makanya mungkin kalau umpamanya saya bilang check up sekarang mumpung masih sehat, mendingan cek deh. Karena memang kita nggak ada yang tahu bahwa kita menyimpan apa nih dalam tubuh kita. Gitu. Heartology itu informatif, responsif. Satu lagi komunikatif mungkin ya.